Tertembak. Otnel menatap tajam pada seorang pria yang masuk menerobos ruang perawatan itu bersama beberapa orang pengawal. Suasana cukup menegangkan saat ini. Edward kecil yang mendengar suara Rico langsung bergetar ketakutan. Bagaimana bisa hanya dengan mendengar suaranya Edward langsung ketakutan? Tampaknya Edward memiliki trauma yang begitu besar yang diberikan oleh pria itu. Jadi Edward takut, cicit bocah pemilik netra biru itu. Dia memeluk Otnel dengan kencang. Begitu tersayat hati Otnel saat mendengar suara gemetar anak kecil yang dipaksa dewasa oleh keadaan itu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau masuk ke sini dan membuat kekacauan. Kali ini yang marah adalah Aurel. Dia tidak suka di tempat kerjanya terjadi kekacauan. Aku tidak punya urusan denganmu, Nona. Aku punya urusan dengan pria brengsek yang telah membunuh istriku dan merebut anakku, ucap Rico sambil menunjuk Otnel dan melemparkan tatapan tajam pada pria itu. Membunuh? Apa kau tidak salah dengar? Atau mulutmu yang terlalu sering menebar fitnah? Otnel mendekat dan berbisik. Mia, ucapnya membisikkan nama itu. Tubuh Rico menegang, dia menatap tajam pada Otnel. Seketika dia terdiam saat Otnel menyebutkan nama itu di telinganya. Kenapa? Apa kamu menyadari sesuatu? Pikir-pikirlah dahulu sebelum mencari lawan. Cari tahu siapa lawanmu, bangsat. Kau yang membunuh, kau membunuh. Otnel terdiam saat menyadari Edward mendengarkan mereka. Perlahan pria itu menatap Edward dan mengusap wajahnya. Nak, kamu sama Bu Dokter dulu ya, Dedi mau membasmi anjing gila, nak. Sebentar aja ya, ucap Otnel dengan lembut dan dibalas anggukan kepala oleh Edward kecil. Kak, minta tolong jaga Edward. Aku ingin menyelesaikan ini dahulu, ucap Otnel. Baiklah, kami akan menunggumu di sini, ucap Aurel sambil mengambil alih Edward. Otnel kembali menatap pria itu dengan tajam. Dia memegang kerah Rico dan seret. Ikut aku, bangsat, umpat dokter itu sambil menarik kerah baju Rico. Tiba-tiba pengawal yang datang bersama Rico menghadang langkah Otnel dan menghadang Aurel, mencoba merebut Edward dari Aurel. Tangkap mereka, tita Rico. Para pengawal itu mendekat. Aurel merasa sangat kesal, dia menatap tajam mereka semua. Seujung rambut saja kau sentuh kakakku, maka hari ini juga adalah kiamat untukmu. Suara bariton seseorang terdengar menggelegar di dalam ruangan itu. Sial, kenapa makin banyak saja yang terlibat? Umpat Rico. David, ucap Aurel dan Otnel bersamaan. David baru saja tiba di rumah sakit setelah mendapat panggilan dari Otnel beberapa saat lalu, dan feelingnya mengatakan kalau ada yang tidak beres dengan rumah sakit. Dan ternyata benar, terjadi keributan kecil. Pria itu masuk ke dalam, tak ada yang berani bergerak saat melihat sorot mata mengerikan di mata David. Nial, selesaikan urusanmu. Aku akan menjaga mereka di sini, ucap David. Baik, terima kasih, Pete, ucap Otnel. Sialan, siapa sebenarnya kalian ini? Kau apa maumu sebenarnya, bangsat? Umpat Rico. Otnel mencengkram leher Rico, tampak kemarahan di sorot mata pria itu. Dengan kasar dia menarik kepala Rico keluar dari ruangan itu, sedangkan anak buahnya diusir oleh anak buah David. Kalian baik-baik saja? Tanya David pada kakaknya. Baik, mana Diandra? Apa dia ikut? Aurel langsung menanyakan adik iparnya. Jack, kau sekarang tidak peduli lagi pada adikmu yang tampan ini ya? Kau hanya mencari adik iparmu, dasar kakak tidak punya perasaan. Ketus David. Ci, dasar cengeng, ejek Aurel. Terserah dia tidak ikut, dia malah yang memaksaku ke sini, ucap David. Tapi apa yang terjadi ku dengar ibunya? Menyedihkan, Pete, keadaannya sangat miris. Dia meninggal sambil tersenyum, itu sangat menyakitkan, ucap Aurel. Kurasa Otnel akan mengamuk, Kak, ucap David. Ya, dia akan mengamuk. Kau lihat sorot matanya persis seperti Kristan dan Kristo saat marah, ucap Aurel yang dianggukkan oleh David. Di atap rumah sakit, Otnel menyeret paksa Rico ke atas atap rumah sakit. Dia benar-benar marah saat ini. Berat, pria itu dia hempaskan ke langit hingga terbentur dengan sangat keras. Otnel menatap Rico dengan tatapan marah. Dia benar-benar marah saat ini. Apalagi saat melihat Edward bergetar ketakutan saat Rico datang. Kau pembunuh, kau membunuh istrimu sendiri, bajingan, umpat Otnel. Pria itu berjongkok dan duduk sambil mencengkram leher Rico dengan sangat kuat, membuat pria itu hampir kehabisan napas. Sialan, kau yang membunuh istriku, bangsat. Kamu membawanya ke taman itu dan membunuhnya lalu membuat seolah aku yang bersalah,
ucap Riko. Cak, drama mana yang kau perbuat itu bajingan? Kalau memang aku membunuhnya, kau pasti sudah membawa polisi ke sini. Bukan membawa gangster murahan yang bahkan tak ada apa-apanya, banci. Otnel semakin mencengkram kuat leher pria itu. Uhuk, lepaskan aku. Sialan. Semua ini karena anak-anak yang tidak tahu diri itu. Aku harus membunuhnya. Teriak Riko meronta-ronta di sana. Mendengar ucapan Riko, Otnel memanas. Dia menghajar pria itu habis-habisan, memukuli tubuh pria di depannya itu tanpa ampun. Beraninya kau berkata seperti itu setelah kau menyiksa dia setiap hari. Buk. Otnel mengamuk. Dia benar-benar kehilangan kendali. Hanya mereka berdua di sana dan Otnel bisa menjadi seorang pembunuh jika tak ada yang menghentikan dirinya. Nial. Teriakan seseorang terdengar jelas di sana. Tap. Seseorang berlari dan menarik Otnel yang mengajar Riko secara membabi buta. Ya bodoh, kau akan menjadi pembunuh jika kau menghabisinya sekarang. Ucap orang yang tak lain adalah Joel. Aku harus membunuhnya, Jo. Dia bukan manusia, dia harus dibunuh. Teriak Otnel, kemarahannya benar-benar telah mencapai puncak. Buk, satu pukulan telak mendarat di wajahnya. Joel menatap tajam dokter muda itu. Sadarkan dirimu, bodoh, umpat Joel. Jangan melakukan sesuatu yang akan membuatmu rugi. Kau masih harus menjaga bocah kecil itu. Jika kau menjadi pembunuh, sama saja kau dengan dirinya. Ucap Joel sambil menatap tajam ke arah Otnel. Otnel terdiam, benar apa kata Joel. Hampir saja dia menjadi seorang pembunuh. Tanpa mereka sadari, Riko bangkit berdiri dan mengeluarkan pistol yang disembunyikan di kantong bajunya. Mati kau bangsat, teriak pria itu sambil mengarahkan pistolnya ke arah Otnel. Joel terkejut melihat itu, namun duar, bruk, tembakan tak terelakkan. Seseorang terkena tembakan timah panas di lengannya. Joel, pekik Otnel saat melihat Joel terluka karena melindungi dirinya. Sialan, umpat Joel sambil menahan lengannya yang bercucuran darah itu. Mati kalian di tanganku, bangsat, mati kalian. Teriak Riko sambil menarik pelatuknya sekali lagi dan klak, sial, umpat pria itu saat tak ada lagi anak peluru yang tersisa. Sekarang giliranku bangsat, ucap Joel sambil berdiri dengan keadaan tangannya terluka. Dia mengeluarkan pistol miliknya dan duar, dua tembakan melesat dan anak peluru bersarang di kedua kaki pria itu membuatnya ambruk seketika ke atas tanah. Cih, beraninya banci menembakku, umpat Joel. Bawa dia, seret ke tahanan, ucap Joel pada pengawal yang ada di belakangnya. Lukamu, Joel? Otnel panik. Joel tersenyum menatap Otnel. Ini bukan apa-apa, adik kecil, he. Joel menepuk bahu Otnel layaknya seorang kakak. Ci, bagaimana kau bisa bersikap sekeren itu padahal di tanganmu bersarang anak peluru? Dasar sok keren, ketus Otnel sambil menopang tubuh Joel. Hei, aku memang keren, Niel, Joel tertawa terbahak-bahak. Cak, terserah dan terima kasih, ucap Otnel. Apa kau menangis? Adik kecil ini sudah dewasa, Joel terus-terusan menggoda Otnel. Cak, siapa bilang aku menangis, dasar si kunyuk ini? Balas Otnel. Hei, kau memang menangis, Pret? Tidak, aku tidak menangis. Menangis? Tidak? Iya loh. Enggak loh, Joel. Cak, jujur saja.